Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa di pertemuan ketiga dengan materi masalah ekonomi makro. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai permasalahan ekonomi makro, maka saudara bisa menyimak di sini apabila AS atau agregat supply di sini merupakan produk nasional yang dihasilkan atau yang tersedia dalam suatu negara dan siap untuk ditawarkan. Itu agregat supply. Ini lebih kecil daripada agregat demand, di mana agregat demand di sini adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap produk nasional. Intinya, kalau agregat supply itu yang telah tersedia, dan siap untuk ditawarkan dan siap untuk dijual. Sedangkan untuk demand di sini adalah jumlah permintaannya, jumlah permintaan masyarakat terhadap produk nasional. Nah, apabila agregat supply AS ini lebih kecil daripada AD, agregat demand, ini akan muncul satu masalah inflasi. Inflasi ini ditandai dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya banyak, sehingga pendapatan nasional tinggi akan tetapi nilai uang masyarakat itu rendah. Karena jumlah uang yang beredar itu rendah, ini menyebabkan nilai uang masyarakat itu rendah. Sedangkan yang ketiga, ini permintaan produk nasional itu turun. Alasannya kenapa? Karena harga pada saat inflasi itu harganya sangat tinggi sekali, sehingga permintaan produk nasional itu turun. Sehingga di sini yang keempat, ini pengusaha mengurangi produksinya. Ya jelas, karena permintaan produk nasional turun, ini menyebabkan para pengusaha itu mengurangi produksinya terhadap produk yang dia produksi. Nah, apabila AS ini lebih besar daripada AD, agregat demand, ini muncul masalah deflasi, di mana untuk deflasi itu sendiri ditandai dengan jumlah uang yang beredar itu jumlahnya sedikit, sedangkan pendapatan nasionalnya itu rendah. Pendapatan nasionalnya rendah. Nah, untuk kemampuan masyarakat membeli produk itu rendah karena jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat itu sedikit. Akan tetapi, produk nasionalnya itu berlimpah, sangat banyak sekali. Nah, ini menyebabkan pengusaha ini juga mengurangi produksinya. Karena masyarakat itu tidak mempunyai uang atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Nah, ini selanjutnya akan memunculkan satu permasalahan. Yang pertama adalah masalah pengangguran. Untuk pengangguran, yang selanjutnya yang kedua ada masalah pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi terhambat. Yang ketiga, ini muncul masalah ketidakstabilan neraca pembayaran. Nah, inilah yang dari permasalahan inflasi dan deflasi itu ternyata memunculkan ketiga permasalahan ini. Sehingga permasalahan ekonomi makro yang terjadi yang diakibatkan oleh kesenjangan dari agregat supply dengan agregat demand ini dapat dikelompokkan menjadi 4 permasalahan ekonomi makro. Yang pertama adalah pengangguran.
Pengangguran di sini merupakan suatu permasalahan yang sering sekali dilanda oleh perekonomian suatu negara yang sangat penting untuk ditanggulangi. Itu karena adanya pengangguran ini akan menimbulkan dampak negatif apabila tingkat pengangguran tinggi. Jelas ya, dampak sosialnya itu nanti pasti juga akan bertambah. Itu sehingga di sini untuk permasalahan pengangguran itu harus segera ditangani. Yang selanjutnya ini ada masalah inflasi. Itu jelas ya. Untuk inflasi ini yang tadi sudah Bu Safa jelaskan bahwa inflasi itu kenaikan harga. Akan tetapi yang perlu saudara ketahui bahwa tidak semua kenaikan harga itu bisa menimbulkan inflasi. Inflasi itu disebabkan karena kenaikan harganya itu terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dan dampaknya itu berdampak secara umum pada kenaikan harga barang-barang yang lain. Itu baru disebut dengan inflasi. Nah, selanjutnya ini pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi apakah beda Bu dengan pembangunan ekonomi? Jelas berbeda. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi itu ada hasilnya, ada peningkatan. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi baik, berarti ada peningkatan. Misalnya peningkatan pendapatan nasional dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu baru dikatakan perekonomian mengalami pertumbuhan. Nah, selanjutnya ini ketidakstabilan neraca pembayaran. Ketidakstabilan neraca pembayaran yang ditandai salah satunya dengan ekspor lebih kecil daripada impor. Itu ekspor lebih kecil daripada impor ini pasti akan sangat berdampak sekali pada pelaku ekonomi yang ada di negara kita. Itu akan terjadi nanti pastinya akan terjadi pengangguran lagi, terus akan berdampak terus ke semua perekonomian kita. Itu adalah permasalahan ekonomi makro yang diakibatkan karena kesenjangan agregat supply dengan agregat demand. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian makro yang diakibatkan oleh kesenjangan agregat demand dengan agregat supply di sini, maka pemerintah perlu sekali melakukan kebijakan ekonomi makro. Untuk kebijakan ekonomi makro di sini kita mengenal ada kebijakan fiskal juga kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal sendiri di sini adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN. Ini untuk pemerintah di sini pasti akan mengatur bagaimana caranya APBN ini supaya bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di negara kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di perekonomian makro kita itu bisa teratasi dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, baik pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun ketidakstabilan neraca pembayaran. Apa saja di sini bentuk kebijakan fiskalnya? Bentuk kebijakan fiskal di sini ada kebijakan fiskal dalam jangka pendek dan kebijakan fiskal dalam jangka panjang. Untuk jangka pendek itu sendiri, kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama, membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan yang kedua, ini pemerintah membuat perubahan yang berkaitan dengan sistem dan jumlah pajak yang ditetapkan. Itu di dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang ini untuk kebijakan pemerintah di sini ada kebijakan penstabilan otomatis.
yang artinya menjalankan sistem pajak yang telah ada, misalnya sistem pajak progresif yang jumlahnya meningkat seiring dengan pertambahan peningkatan pendapatan yang kena pajak. Selanjutnya pajak proporsional, ini jumlah pajaknya yang secara stabil, proporsional itu stabil itu. Nah, untuk selanjutnya ini kebijakan fiskal diskresioner, artinya kebijakan yang secara khusus membuat perubahan terhadap sistem yang ada. Misalnya membuat undang-undang, peraturan-peraturan baru di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Itu adalah bentuk kebijakan fiskal dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kebijakan makro yang lain ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter merupakan satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam mengatur dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk kebijakan bank sentral itu sendiri, ini ada yang bersifat kualitatif dan juga bersifat kuantitatif, di mana kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif meliputi kebijakan operasi pasar terbuka, open market policy, yakni membeli atau menjual obligasi pemerintah. Yang kedua, ini kebijakan tingkat diskonto, yaitu kebijakan dalam menetapkan tingkat suku bunga. Itu. Yang ketiga, ini kebijakan cadangan wajib, yaitu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk disimpan untuk simpanan bank atau lembaga lainnya. Itu. Ya, misalnya contohnya, kalau misalnya jumlah uang beredar di masyarakat itu tinggi, gimana cara mengendalikannya? Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pastinya misalnya contohnya dengan kebijakan tingkat diskonto, dengan menetapkan tingkat bunga. Pastinya ini pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuannya masyarakat gemar untuk menabung. Sehingga dengan demikian jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dengan sendirinya pasti akan berkurang. Itu. Kalau kebijakan operasi pasar terbuka, kalau jumlah uang beredar di masyarakat itu tinggi, pasti pemerintah akan menjual obligasinya. Sedangkan yang membeli adalah masyarakat. Dengan demikian, pasti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan berkurang karena uang yang mereka miliki, yang mereka pegang itu dipergunakan untuk membeli obligasi pemerintah. Nah, untuk kebijakan cadangan wajib, pastinya kalau jumlah uang beredar di masyarakat itu tinggi, pasti pemerintah ini memberlakukan akan menaikkan cadangan wajib kas yang ada di bank. Cadangan wajib yang ada di bank yang tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat. Dengan demikian, kesempatan masyarakat untuk meminjam uang di bank itu menjadi sedikit itu. Nah, untuk kebijakan moneter yang kedua, ini kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, di mana secara kualitatif ini yang pertama dengan melakukan pengawasan kredit secara selektif. Gimana caranya pengawasan kredit itu benar-benar diawasi sehingga tidak semua orang itu bisa meminjam uang di bank, tidak gampang, persyaratannya tidak gampang untuk bisa pinjam di bank. Nah, yang kedua ini ada moral suasion, yakni membujuk atau menghimbau secara moral masyarakat pengguna jasa bank. Ini yang paling sulit ya sebenarnya ya, gimana caranya untuk menghimbau masyarakat untuk
tidak pinjam di bank. Ya misalnya ini sebenarnya yang terkait dengan pengawasan kredit ya. Kalau misalnya kalau pengawasan kreditnya itu diperketat, itu pasti gimana caranya bank itu mempersulit para calon-calon peminjam untuk meminjam uang di bank begitu. Nah, ini yang terakhir, ada tujuan atau sasaran kebijakan ekonomi makro. Untuk tujuan atau sasarannya di sini, yang pertama tujuan atau sasaran dalam jangka pendek. Pasti di dalam jangka pendek untuk tujuan kebijakan ekonomi makro di sini untuk mengatasi masalah pengangguran. Seperti yang Bu Safa sudah jelaskan di awal bahwa pengangguran itu harus segera cepat diatasi. Itu karena pengangguran itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Itu ya. Yang selanjutnya ini mengatasi masalah inflasi. Inflasi jelas ya. Kalau suatu negara itu mengalami inflasi, pasti nilai tukar mata uangnya sudah rendah, nantinya agregat demand-nya juga pasti akan rendah, seperti itu ya. Ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara secara langsung ini. Yang ketiga, ini memperkuat kestabilan neraca pembayaran. Gimana caranya supaya nilai ekspor kita itu lebih banyak dibandingkan dengan impor. Ya gimana caranya? Ya caranya kita mendorong produk-produk kita itu untuk skala ekspor dengan memperbaiki kualitasnya, harganya bisa bersaing dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tujuan atau sasaran dalam jangka panjang. Untuk jangka panjang, ini pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Gimana caranya ekonomi suatu negara itu bisa tumbuh ke depannya. Yang kedua, memeratakan distribusi pendapatan sehingga tidak ada kesenjangan antara masyarakat yang ada di daerah satu dengan daerah yang lain. Misalnya contohnya di Pulau Jawa dengan luar Jawa itu distribusi pendapatannya bisa merata, tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa saja misalnya. Yang ketiga, mengatasi masalah kemiskinan. Nah, ini kemiskinan itu juga termasuk satu permasalahan di suatu negara yang memang harus diatasi. Kalau misalnya penduduknya banyak yang miskin, pasti nanti juga akan berpengaruh kepada hal yang lainnya. Misalnya pendidikannya juga pasti akan rendah. Kalau pendidikan rendah pastinya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia suatu negara juga pasti akan rendah. Modal pembangunannya juga pasti akan rendah juga karena kualitas dari sumber daya manusia itu sangat berpengaruh pada kegiatan pembangunan suatu negara. Karena kalau pembangunan suatu negara itu baik kalau ditopang atau didukung oleh sumber daya manusia yang kualitasnya bagus. Ini yang bisa Bu Safa sampaikan di pertemuan kedua. Selebihnya kalian juga bisa membaca materi-materi lain yang relevan dengan topik pembahasan pada pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.